Tidak bisa dipungkiri adanya nasab dilatar belakangi oleh peristiwa sejarah. Maka satu di antara penggaliannya adalah menggunakan metode sejarah. Apa sumber sezaman? Misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, maka iddia, klaim, mengaku-ngaku itu harus dikanter, harus apalagi soal masalah nasab itu masalah agama. Apalagi intisabnya itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Al9 Channel. Sahabat-sahabatku, kembali saya menyapa Anda. Semoga Anda tidak bosan melihat saya, sebagaimana saya tidak bosan menyapa Anda dan mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda, serta mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Juga jikalau ada kekeliruan atau ada hal yang kurang berkenan di hati Anda. Saya tak juga dapat dengan setuju, itu bahasa Inggris Timur ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sudah masuk tahun ketiga kajian nasab yang sebenarnya adalah lebih kepada tujuan untuk mencari kebenaran bahwa Imam Ahmad bin Isa yang ke atasnya nanti ke Sayyidina Husain memiliki putra bernama Ubaid, yang mana Ubaid ini nanti menjadi Abdullah kemudian menjadi Ubaidillah. Ternyata tidak ditemukan dari berabad-abad hingga kemudian kitab yang sangat masyhur menulis atau mencatat adalah Al-Burqatul Musyiqah pada abad ke-9 Hijriah. Rentang waktu beratus tahun itu yang kemudian menimbulkan kecurigaan, dan ternyata Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan juga para penelaah sebelumnya mencurigai hal itu, yang kemudian memberikan kepastian bahwa Ubaid yang menjadi Abdullah dan Ubaidillah ini bukanlah putra dari Imam Ahmad. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, persoalan ini nampaknya sudah sangat umum ya. Nah, saya fokus kepada pemikiran-pemikiran para ahli dan orang-orang biasa terkait dengan kajian nasab ini. Menurut hemat saya, jikalau seseorang berilmu dan bertanggung jawab atas keilmuannya, melihat kajian yang dilakukan oleh Kiai Iman ataupun yang lainnya, saya yakin dia akan bisa menerima setelah melakukan penelaahan. Ini sudah banyak bukti ya. Yang sering saya sampaikan adalah Tuku Muda Qori yang tidak kenal dengan Kiai Iman, kemudian ingin membantah, setelah melakukan kajian ternyata taslim. Itu bagi mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan untuk membaca kitab dan membeli kitabnya. Jadi mampu membaca dan mampu membeli, karena kitabnya tidak hanya satu. Kemudian bagi kalangan akademik, persoalan ini sebagian besar dari yang kami ketahui setelah melakukan penelaahan juga mengiyakan. Kenapa? Karena yang disebut nasab atau silsilah manusia tidak lepas dari latar belakang yang biasa disebut sejarah. Yang namanya ilmu sejarah adalah perlu bukti-bukti autentik sezaman. Satu sumber yang menguatkan dari masa tokoh sejarah itu berada. Walaupun ada yang menganggap bahwa ilmu nasab berbeda dengan ilmu sejarah, tapi tidak bisa dipungkiri adanya nasab dilatar belakangi oleh peristiwa sejarah. Maka satu di antara penggaliannya adalah menggunakan metode sejarah. Apa? Tentu bukti primer atau yang umum disebut dengan sumber sezaman. Ada yang mengatakan kitab sezaman ya. Yang lebih tepat mungkin istilahnya adalah sumber sezaman. Sumber sezaman itu apa? Bisa saja berupa tulisan jikalau sudah ada budaya tulis menulis, atau bukti artefak, termasuk kuburan juga bisa ditelaah dari disiplin ilmu kesejarahan. Nah, berkenaan dengan tokoh yang bernama Ubaid yang kemudian memiliki putra bernama Alwi, yang terus ke bawahannya disebut Bani Alwi atau Ba'alwi, ternyata yang ada itu kan hanya dalam kitab-kitab mereka. Demikian yang kerap disampaikan oleh para peneliti. Padahal di sisi lain, untuk memvalidasi satu keabsahan sebuah cerita atau sebuah
persoalan atau peristiwa di masa lampau, selain adanya sumber semasa dari yang bersifat internal atau dari, katakanlah kalau Majapahit itu dari orang-orang Majapahit sendiri, juga perlu bukti eksternal, bukti dari luar orang Majapahit. Artinya perlu bukti dari kaum Ba'alwi, katakanlah demikian, sebagai bukti internal yang sezaman, tapi faktanya kan tidak ada. Kecuali itu juga dari eksternal, dari luar Ba'alwi, adakah yang mencatat? Kalau gampangannya di Indonesia itu ada negara, ada kerajaan yang sangat terkenal ya di masa kekhalifahan malah, yaitu kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga bukti internalnya ada. Artinya yang dicatat oleh orang-orang Nusantara. Sementara bukti eksternalnya ada yang ditulis oleh orang Cina. Ini sangat umum ketika kita dulu masih SD atau MI. Maka dengan demikian menguatkan satu sama lain bukti internal, eksternal, dan yang semasa. Karena ini peristiwa sejarah. Berikut juga dengan nasab. Jikalau tidak ada pembuktian-pembuktian seperti itu, bagaimana bisa dikatakan tokoh itu ada? Apalagi ditulisnya beratus tahun kemudian. 100 tahun saja itu sudah lama, bos ya. Indonesia merdeka belum sampai 100 tahun. NU sudah 100 tahun dalam hitungan hijriahnya, itu sangat lama. Apalagi sampai 500 tahun lebih. Sebagaimana yang sudah umum diketahui dari masa keberadaan leluhur mereka yang disebut, yang bernama Ubaidillah itu, sampai kepada masa penulisan kitab Al-Burqatul Masyiqah dan yang sejenisnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudaraku, jikalau seseorang yang berilmu bertanggung jawab secara ilmiah atas keilmuannya, sangat memungkinkan dia akan menerima dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Walaupun dia berilmu, tetapi kalau, mohon maaf ya, saya tidak menyamaratakan, tetapi bisa saja karena dia melihat Kiai Imad itu masih muda, dianggap orang baru, dianggap tidak bersanad dalam ilmu nasab, maka tidak membaca, tidak menelaahnya, sehingga mengabaikan dari pendapat beliau. Maka sekali lagi, jikalau seseorang itu berilmu dan bertanggung jawab atas keilmuan, dia akan melakukan penelusuran. Kalau orang yang nggak berilmu semacam saya, katakanlah demikian, dari analisa-analisa yang ada, menguatkan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ketimbang dari apa yang disampaikan oleh objek yang akhirnya menjadi penelitian. Nah, terkait hal ini, saudara-saudaraku, saya akan putarkan pernyataan dari seorang intelektual muda, doktor lulusan Sudan, yaitu Dr. Ribut, intelektual muda NU ya. Belum lama ini podcast di kanal sahabat kami Pak Yusuf Mares, bukan karena beliau ini doktornya, tetapi bagaimana penelaahannya. Orang yang sebelumnya bisa jadi belum saling kenal, tetapi ketika melihat kajian Kiai Imad lalu memberikan ulasan-ulasan yang menarik. Jadi bukan karena doktornya, saya lebih kepada pola-pola penelaahan dan penyampaiannya yang mudah diterima terkait dengan kajian nasab ini. Kita simak yang berikut. Persoalan nasab ini, ya, dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ilmu hadis pertama kali itu dikarang oleh Syekh Imam Ar-Romah Hurmuzi. Ya, kitabnya berjudul Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'id. Dalam kitab ini ada kutipan menarik. Apa itu? Beliau mengutip dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus syufaha'i ar-riwayah. Jadi semangat, himmah, misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan meriwayatkan ilmu. Artinya ilmu itu harus dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kila wakola, katanya. Karena kebohongan itu bisa viral kalau disampaikan oleh orang yang punya panggung. Segera viral itu, apalagi zaman digital ini. Apalagi di masa itu tidak ada yang mengkanter. Misalnya saya berbohong, saya mengaku saya ini anaknya Kiai Haji Ma'ruf Amin misalnya. Misalnya. Ya orang akan, kalau orang nggak ada yang mengkanter, akan viral omongan saya ini. Dan semua bisa percaya yang awam-awam itu.
Tapi kalau ada yang mengkanter, lah maka persoalannya beda lagi. Maka iddia, klaim, mengaku-ngaku itu harus dikanter, harus apa? Apalagi soal masalah nasab itu masalah agama. Apalagi intisabnya itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak jauh berbeda. Dalam ilmu nasab untuk menetapkan nasab itu kan ada dua dalil. Yang pertama syuhra wal istifadhah. Yang kedua menggunakan kitab atau al-wasaik as-sahihah, menggunakan catatan. Nah, kalau syuhra wal istifadhah sebagaimana dalam tradisi hadis, ya, itu dalam tradisi hadis itu yang namanya mutawatir atau namanya hadis masyhur itu bukan generasi kedua, bukan generasi ketiga, bukan generasi keempat. Hadis mutawatir, hadis masyhur itu generasi pertama. Jadi sahabat-sahabat banyak yang mendengarkan, disampaikan kepada muridnya, sampai ada banyak jalur. Misalnya lima misalnya, atau empat atau tiga itu apa hadis mufrad, hadis aziz, hadis masyhur. Kemudian kalau sangat banyak sekali yang nggak mungkin orang berbohong, ya seperti naskah Al-Quran yang sampai kepada kita itu mutawatir, nggak mungkin orang berbohong. Atau hadis rukun Islam, rukun iman itu mutawatir. Sunni dan Syiah itu sama, masalah itu nggak ada persoalan. Ya, jadi artinya dalam masalah nasab ini kalau ada catatan yang mendahului, ya catatan yang mendahului, sedangkan di situ nggak menyebutkan nama, misalnya si A atau si B, kemudian 4 abad berikutnya, 5 abad berikutnya, 6 abad berikutnya, kok jauh sekali tiba-tiba menyebutkan nama orang yang sebelumnya ghairu ma'ruf, maka itu harus diklarifikasi. Itu prinsip ilmiah itu. Harus diklarifikasi. Demikian saudara-saudaraku sekalian, uraian dari sahabat Dr. Ribut, seorang intelektual muda NU yang tidak bikin ribut. Podcast ini disiarkan secara langsung atau live di kanal Pada Suka TV. Untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat ke sana. Inti utama yang dibahas adalah berkenaan dengan siapa Ahlul Bait Nabi dan seterusnya, sehingga kemudian karena ada kajian nasab ini dielaborasikan dengan persoalan nasab, sehingga demikian tadi yang disampaikan oleh Dr. Ribut. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.